Ada orang-orang yang hidupnya itu gak mau ambil pusing. Kayak pengennya plug and play aja alias nggak ribet ngurusin banyak hal. Termasuk pada pemilihan casing nih. Salah satu contohnya di sini casing dari Korea yang kemarin sudah saya review, satunya lagi tuh. Kali ini giliran yang besar, yaitu Wismec Wooderian Max BTF. Sebelum itu, saya mau ucapin terima kasih dulu pada Wismec yang udah kirimin 2 casing mereka dari Korea sampai ke Bogor dengan selamat. Jos gandos lah Wismec. Lanjut kita bahas casingnya. Wooderian Max BTF ini sesuai namanya ya, ada wood dan BTF yang mengindikasikan casing ini punya aksen kayu di bagian depannya dan tentu saja sudah support motherboard BTF. Itu loh, motherboard yang perkabelannya dicolok di bagian belakang. Wooderian ini punya platform ATX sob, jadi tentunya untuk dimensi dia bakalan cukup jumbo. Casing ini punya panjang di sekitar 425 mm, lebar di 285 mm, dan tinggi di sekitar 448 mm. Dengan berat casingnya aja kurang lebih di 9 kiloan sob. Edan kan ya? Casing ini punya tipe dual chamber atau ala-ala akuarium gitu. Emang ya, banyak yang diincar oleh mereka yang ingin flexing. Sentuhan kayu di depannya ini emang ngasih kesan manis sih. Kayunya ini asli loh, tapi buat cara bukanya ini saya masih bingung. Di manual booknya juga nggak ada. Beralih pada bagian atasnya, di sini ada tombol front panel yang lengkap pakai banget. Di antaranya ada tombol power, restart, USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 jack audio, USB Type-C 3.2 Gen 2, ini Type-C asli ya, bukan yang siluman. Dan terakhir ada tombol LED yang bisa kamu manfaatkan kalau kamu pakai ARGB controller. Selain itu di bagian atas juga ada dash filter, begitu juga di bagian bawah. Tapi sayangnya di bagian samping itu belum dikasih dash filter. Pada bagian belakang casing ini kita bisa lihat banyak sekali slot PCIe. Ini totalnya ada 9 slot sob. Mau kamu pakai 2 VGA pun masih oke banget. Namun sayangnya penutup slot PCIe-nya ini masih pakai modelan yang patah permanen, belum yang reusable. Tapi, tenang aja, Wismec ngasih kita cadangan penutup slot PCIe yang modelannya dibaut. Mereka kasih kita 3 slot, lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Satu lagi sentuhan unik menurut saya pribadi, yaitu desain belakang bagian fan-nya ini. Desainnya mirip seperti yang ada pada power supply ya. Untuk overall build quality casing ini sih saya nggak perlu banyak komen lah. Semuanya tebal-tebal dan juga kokoh. Nggak ada tuh bagian yang dikurang-kurangi soal build quality. Cara buka casing ini termasuk yang standar aja, yaitu pakai 2 baut pengunci. Walau gitu side panelnya nggak akan langsung gedubrak ya, karena masih perlu di slide ke arah belakang. Terlebih Wismec kasih kita proteksi tambahan di sini, yaitu selotip yang nempel di bagian depan. Jadi harus dilepasin dulu tuh selotipnya, baru bisa dibuka. Sepele emang, tapi ini proteksi tambahan biar pas awal buka itu kita terhindar dari keteledoran yang menyebabkan kaca pecah. Buat buka sisi satunya juga sama ya, pakai 2 baut. Untuk ketebalan kacanya sendiri ini luar biasa banget tebalnya sob, dan juga berat pastinya. Jadi pastiin perlakukan dengan hati-hati ya sama kacanya ini. Kalau mau buka kaca bagian depan itu teman-teman cuma perlu lepas 4 baut di bagian kiri, lalu 2 baut di bagian kanan. Jujur ini agak ribet sih karena akses buat ngebuka bautnya itu sempit banget. Lagian kaca bagian depan ini nggak terlalu mengganggu kok pas proses perakitan. Jadi saya lebih pilih nggak lepas kaca bagian depan karena nggak sepadan sama proses pelepasannya. Bagian dalam casing ini juga luas pakai banget dan karena support BTF, jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali lubang-lubang ya. Penempatan lubang untuk kabelnya juga udah pas aja kok, nggak ada anomali. Karena casing ini casing yang plug and play, jadi bonus fan yang dikasih juga jelas, semuanya tinggal pakai aja. Kita dikasih 3 fan bagian depan sebagai intake dengan modelan reverse, dan 1 di belakang sebagai exhaust dengan modelan standar atau forward. 3 di bagian atas itu baiknya kamu pakai untuk I/O radiator 360 sih ya, jadinya ngepasin aja tuh. Salah satu yang saya suka juga di sini adalah fan-nya itu sudah universal, 4 pin PWM dan 3 pin ARGB. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi masangin kabel fan antara satu fan dengan yang lainnya. Tapi yang saya agak suka sih ya udah jelas lah ya, tipe fan-nya itu sendiri.
Casing akuarium gini udah pasti dah modelan fan-nya itu yang infinity mirror. Kita beralih aja yuk ke bagian dukungan. Bagian yang mungkin nggak perlu dipikirin terlalu jauh kali ya. Karena casing ini mendukung motherboard hingga ATX tentunya. Dan sudah pasti BTF support. Tinggi CPU cooler bisa sampai 160 mm. Standar aja. Buat panjang VGA maksimal bisa sampai 410 mm. VGA apapun bisa masuk sih. Fan casing bisa pakai total 10 buah dengan konfigurasi 3 di depan, 3 di atas, 3 di bawah, 1 di belakang. Untuk I/O radiator bisa 360 di semua sisi, mau di atas, di bawah, atau di samping. Dukungan storage ini bisa 2 buah SSD 2,5 inch dan 1 buah HDD 3,5 inch di bracketnya yang ini sob. Tapi misal kamu mau tambah juga bisa kok di bagian bawah depan ini. Bebas mau 3,5 ataupun 2,5. Tapi dengan catatan ini ngegantiin posisi fan ya. Jadi kalau kamu pakai storage di sini, fan casing di bagian bawah itu cuma bisa muat 2 buah aja. Lanjut urusan ruang kabel manajemen. Ini sih udah santai aja kali ya. Karena emang casing ini mendukung BTF, jadi soal menyoal kabel manajemen udah bisa diatur dengan cukup mudah nantinya. Tapi sayangnya untuk lubang kabel TIS di sini agak sedikit sih untuk seukuran casing ATX. Buat sisanya masih aman terkendali. Baiklah, seperti biasa saya akan rakit di casing ini serta saya akan bagikan juga pengalaman rakitnya. Dan saya juga akan sebutkan hal-hal yang saya sukai dari casing ini maupun hal-hal yang kurang saya sukai. Oke, selesai sudah rakit di casing Wismec Woodrian Max BTF ini. Dan overall gak ada kendala apa-apa sih, semuanya normal senormal-normalnya. Ya karena ini casing ukurannya gede ya, jadi pastinya soal ngerakit semuanya lancar jaya bos. Termasuk pada kabel manajemen yang emang udah sewajarnya casing ATX, semuanya bisa diatur dengan cukup mudah. Tinggal pintar-pintar kita aja masang kabel TIS-nya. Kabel sisanya juga bisa kamu umpetin tuh, kayak kabel fan casing di bagian belakang bracket storage ini. Jadi overall hasilnya bisa cukup rapi. So, untuk pengalaman rakit di casing ini adalah normal dan lancar tanpa kendala. Sebelum saya sebut hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai, kita cek dulu yuk harganya si Woodrian Max BTF ini. Sayangnya, Wismec ini belum resmi masuk ke Indonesia, jadi kita cuma bisa cek harganya di AliExpress atau semacamnya. Wismec Woodrian Max BTF ini di AliExpress punya harga sekitar $53 atau sekitar 900 ribuan kalau mengacu pada kurs dolar sekarang yang menyentuh 17.000. Itu belum termasuk diskon maupun ongkir dan cukai ya. Harga yang saya sebut itu mentahnya aja. Oke, mari kita berandai-andai. Misal, Wismec Woodrian ini ada di Shopee atau Tokopedia dengan harga 900 ribuan, menurut saya sih good deals banget ya. Harga yang sangat menarik untuk dilirik. Karena dari segi manapun, casing ini hampir tidak memiliki kekurangan. Hal-hal yang saya sukai udah pasti, diantaranya desain. Sentuhan kayu di depannya ini ngasih kesan cukup elegan dan gak ngebosenin menurut saya. Lalu dukungannya juga yang udah serba masuk. Mombo BTF support, komponen bisa pakai yang besar-besar, front panel yang sangat lengkap, ruang kabel manajemen yang luas juga, mantep lah pokoknya. Oh iya, build quality juga gak bisa di skip tuh. Karena di harga 900 ribuan, build quality-nya kayak gini sih jos gandos lah pokoknya. Sedangkan untuk hal yang kurang saya sukai paling minor aja sih ya. Di antaranya lubang kabel TIS yang agak kurang banyak. Hal itu mungkin bikin pemula yang baru rakit akan agak-agak sulit karena gak ada patokan untuk lubang kabel TIS.
Terus sama sistem penutup slot PCIe-nya yang masih patah permanen. Ya walau dikasih penggantinya sih 3 slot, tapi misal teman-teman itu pakai extension macam PCIe WiFi, PCIe USB, dan semacamnya, itu slot yang dilepas bakalan banyak ya. Jadi misal dikasih 3 penutup doang mah rasanya sih kayak nice to have aja. Walaupun minor tetap harus saya sebutin ya, karena itu suatu bentuk kejujuran dari saya. Buat sisanya sih saya merasa gak ada lagi ya. Karena emang untuk harga 900 ribuan udah paket lengkap buat kamu yang pengen casing akuarium plug and play dan punya build quality yang bagus banget. Itu semua menurut pendapat pribadi saya. Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan taruh di bawah aja. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal casing dari Korea ini.